Selamat pagi Bapak Jaka dan Ibu Rosa selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Perkenalkan, saya Laurentia Valerindian Maharani dengan NIM 3 digit terakhir 002 dari kelas 2025G. Pada video presentasi ini, saya akan memaparkan hasil analisis strategi bisnis internasional pada The Walt Disney Company berdasarkan konsep dan teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah bisnis internasional. The Walt Disney Company merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia yang bergerak di bidang hiburan dan media. Oleh karena itu, perusahaan ini menjadi objek yang menarik untuk dianalisis dari perspektif bisnis internasional. Untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil singkat dari perusahaan ini. The Walt Disney Company berasal dari negara Amerika Serikat dan didirikan pada tahun 1923, yang saat ini Disney beroperasi secara global melalui berbagai lini bisnis seperti studio film, media, taman hiburan, produk konsumen, dan layanan streaming digital. Dengan jangkauan internasional yang luas, Disney menjadi salah satu perusahaan hiburan paling berpengaruh di dunia. Selanjutnya, saya akan membahas strategi multinasional yang diterapkan oleh Disney. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, Disney menerapkan strategi transnasional dalam teori bisnis internasional. Strategi transnasional merupakan strategi yang menggabungkan efisiensi global dengan responsivitas lokal. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Disney mempertahankan standar merek, karakter, dan kualitas hiburan secara konsisten di seluruh dunia. Namun, pada saat yang sama, perusahaan juga menyesuaikan konten, promosi, dan pengalaman pelanggan sesuai dengan budaya lokal di masing-masing negara. Strategi ini menunjukkan bahwa Disney mampu menjaga identitas globalnya tanpa mengabaikan kebutuhan dari pasar lokal, sehingga dapat diterima oleh konsumen dari berbagai negara. Selanjutnya adalah strategi produksi internasional. Dalam strategi produksinya, Disney memanfaatkan jaringan produksi global yang tersebar di berbagai negara seperti misalnya Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan India. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memperoleh sumber daya kreatif dari berbagai wilayah sekaligus untuk meningkatkan efisiensi dari operasional. Selain itu, Disney juga menggunakan outsourcing untuk produksi merchandise di negara-negara dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, seperti di Cina, Vietnam, dan di India. Untuk keputusan make or buy, Disney menggunakan kombinasi keduanya. Perusahaan memproduksi sendiri aset inti seperti misalnya film, karakter, intellectual property utama agar kualitas dan kontrol tetap terjaga. Sementara itu, Disney memperluas portofolio bisnisnya melalui akuisisi perusahaan besar seperti Pixar, Marvel, Lucasfilm, dan 20th Century Studio. Strategi ini memperkuat posisi kompetitif Disney dalam industri hiburan global. Berikutnya adalah strategi pemasaran internasional. Disney menerapkan kombinasi antara standarisasi dan adaptasi. Standarisasi terlihat dari penggunaan karakter, cerita, dan citra merek yang konsisten di seluruh dunia. Namun, perusahaan juga melakukan adaptasi pada aspek bahasa, promosi, dan perusahaan lokal. Contohnya adalah penggunaan dubbing dan subtitle dalam berbagai bahasa, serta penyesuaian kampanye pemasaran sesuai dengan karakteristik dari masing-masing negara. Segmentasi pasar Disney mencakup anak-anak, remaja, keluarga, penggemar franchise, dan wisatawan. Sementara itu, positioning Disney adalah sebagai penyedia hiburan keluarga yang berkualitas tinggi yang mampu menciptakan pengalaman yang berkesan. Salah satu contoh adaptasi lokal yang cukup terkenal adalah Disneyland Paris, yang menyesuaikan beberapa konsep hiburan dan pilihan makanan serta budaya masyarakat dari Perancis. Kemampuan menggabungkan standarisasi dan adaptasi inilah yang menjadi salah satu kekuatan dari Disney dalam menghadapi pasar global yang cenderung beragam. Selanjutnya adalah strategi manajemen sumber daya manusia internasional. Disney mengombinasikan tenaga kerja lokal dan ekspatriat dalam menjalankan operasional dan internasionalnya. Perusahaan menempatkan ekspatriat pada posisi strategis tertentu, sementara tenaga
tenaga kerja lokal berperan dalam memahami karakteristik pasar dan budaya dari lingkungan setempat. Selain itu, Disney juga menyediakan pelatihan lintas budaya serta program pengembangan kepemimpinan melalui Disney University. Pendekatan itu membantu perusahaan menjaga kualitas layanan yang konsisten di berbagai negara. Berikutnya adalah manajemen keuangan internasional. Sebagai perusahaan global, Disney memperoleh pendanaan dari berbagai sumber internasional, termasuk obligasi global, pinjaman bank, dan arus kas operasional perusahaan. Karena beroperasi di berbagai negara, Disney menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan strategi hedging atau lindung nilai untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut. Selain itu, Disney juga menerapkan transfer pricing terhadap prinsip arm's length dalam transaksi antar anak perusahaan guna menjaga kepatuhan terhadap regulasi internasional. Selanjutnya adalah risiko politik dan strategi negosiasi internasional. Dalam menjalankan bisnis global, Disney menghadapi berbagai risiko politik seperti perubahan regulasi pemerintah, sensor konten, pembatasan distribusi film, perang dagang, serta isu perlindungan hak kekayaan intelektual. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Disney membangun hubungan yang baik dengan pemerintah lokal dan mematuhi regulasi yang sudah berlaku, menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal, serta melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial dari perusahaan. Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan politik yang berbeda menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan Disney di pasar internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan 4 fungsi manajemen atau POAC dalam Disney. Pertama yaitu planning atau perencanaan. Disney merencanakan pertumbuhan bisnis melalui ekspansi taman hiburan, investasi digital, dan pengembangan intelektual properti yang bernilai tinggi. Kedua, organizing atau pengorganisasian. Disney membagi operasionalnya ke dalam beberapa segmen bisnis global sehingga koordinasi dapat berjalan secara efektif. Ketiga, ada actuating atau pelaksanaan. Strategi perusahaan dijalankan melalui produksi konten, layanan streaming, operasional taman hiburan, dan berbagai aktivitas pemasaran global. Yang keempat ada controlling atau pengendalian. Disney melakukan evaluasi kinerja melalui laporan keuangan, indikator kinerja utama atau KPI, manajemen risiko, dan proses perbaikan berkelanjutan. Penerapan fungsi manajemen tersebut membantu Disney mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin industri hiburan dunia. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa The Walt Disney Company berhasil menjadi perusahaan hiburan global melalui penerapan strategi transaksional yang mampu menggabungkan efisiensi global dengan adaptasi lokal. Keberhasilan tersebut didukung oleh strategi produksi yang efektif, pemasaran internasional yang kuat, dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, serta manajemen keuangan yang mampu menghadapi berbagai risiko internasional. Adapun rekomendasi strategis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Disney perlu terus memperkuat produksi konten lokal agar semakin relevan dengan kebutuhan pasar internasional. Yang kedua, memperluas kemitraan strategis di berbagai negara berkembang yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence dan data analitik untuk menciptakan layanan yang lebih personal bagi pelanggan global. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis strategi bisnis internasional dari The Walt Disney Company. Terima kasih atas perhatian Bapak Jaka dan Ibu Rosa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.